Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan untuk radar simulator yang akan membahas mengenai Paralindex. Sebenarnya Paralindex ini sudah banyak dilakukan oleh para perwira notis di atas kapal ketika belayar, tapi kemungkinan apa yang dia lakukan itu tidak tahu kalau itu adalah Paralindex, khususnya bagi para nakoda yang sudah nakoda sudah pasti sering melakukan menggunakan radar dalam Paralindex ketika masuk di suatu perairan yang banyak bahaya navigasi. Maka untuk itu saya mulai saja pembahasan mengenai Paralindex ini. Ini contohnya, ini adalah saya gambarkan sebuah kapal A yang akan kapal di posisi A yang akan belayar dengan haluan ini, di mana di sebelah kanannya banyak bahaya navigasi, khususnya laut yang dangkal dan batu karang. Tetapi di sekitar ini ada suatu pulau atau rambu atau beacon di sebelah kanan yang akan ditangkap di radar nanti dengan baik sehingga dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui posisi kapal kita apakah masih di garis haluan atau kedorong oleh arus, yaitu dengan menggunakan Paralindex. Di sini Paralindex dengan menggunakan satu garis haluan. Ya, ini garis haluannya. Jadi ketika kapal masih di sini, maka nampak small island ini di radar di A ini. Ya, di sini. Nah, ini ditariklah garis indeks ini dengan jarak dari sini ke sini yang aman, misalkan 6 mil, ini 6 mil, maka ini ditarik satu garis indeks. Baru ditampilkan EBL, Electronic Bearing Line, atau ERM, Electronic Ring Marker, yaitu yang hijau ini adalah dengan jarak 6 mil. Maka baru dibikinlah ini garis indeks di mana sejajar dengan garis haluan kita. Untuk itu ketika kapal ini belayar, selama target ini atau small island ini di radar berjalan di garis indeks, maka posisi kapal adalah aman. Tetapi kalau small island ini di dalam radar, tampil radar, dia masuk ke dalam sini, maka berarti kapal hanyut ke kanan. Oleh karena itu kapal harus di-set ke kiri. Haluannya di-set ke kiri untuk melawan arus nih. Misalkan ini saya gambarkan suatu arus yang mendorong ke kanan. Jadi mudah ketika small island ini masuk ke dalam, ya kita harus set ke kiri. Berapa derajat, misalkan 5 derajat atau 10 derajat ke kiri, sehingga dengan dorongan arus ini kapal tidak akan melewati bahaya-bahaya navigasi ini. Ini contohnya. Kapal belayar dengan radar, ya tentunya persiapan untuk membuat garis indeks ini jauh sebelum kapal tiba di sini. Pada waktu kapal belum sampai di tempat ini, seorang perwira navigasi atau nakoda sudah membuat garis indeks dengan jarak 6 mil sejajar dengan garis haluan yang kita kemudikan pada waktu itu. Ya, jadi ini. Oke, ini saya teruskan. Ya, ketika kapal sampai di sini, ternyata small island masih di garis
index, berarti kapal aman. Tapi kalau small island jalannya sudah masuk ke sini, maka dari sini pun kapal harus diset ke kiri, ya, ditambah dikurangi 10 atau 5 derajat atau 15 derajat tergantung kuatnya arus ini, untuk supaya kapal tidak melewati bahaya-bahaya navigasi ini. Ya, jadi kontrolnya adalah tampilan daripada small island di radar supaya tahu kapal hanyut ke kiri apa ke kanan dari small island ini, masuk ke dalam atau keluar. Kalau keluar ya berarti arusnya kebalikan dari ini, mungkin ke sini, kedorong. Ya, kalau di sini ada bahaya navigasi, ya tentunya harus diset ke kanan. Tapi kalau ini nampak gambar saya ini bahaya navigasinya ada di sebelah kanan. Oleh karena itu kalau dia kedorong oleh arus ke kanan kapal kita, maka diset ke kiri. Ya, ini harus diset ke kiri. Ya, dari jauh di sini sampai sini sudah ketahuan jalannya dari small island masuk di dalam garis indeks atau keluar di garis indeks. Kalau masuk harus diset ke kiri, kalau keluar ya diset ke kanan supaya kapal tetap di garis haluan. Nah, kalau sudah sampai di sini tentunya sudah aman, sudah tidak mungkin kapal akan hanyut ke kanan kandas di yang dangkal ini, ya, langsung meneruskan pelayaran. Ini adalah salah satu parallel index dengan menggunakan satu garis indeks, ya, satu garis haluan dan satu garis indeks. Ya, garis haluannya ini adalah garis indeks. Ya, seorang perwira navigasi tentunya tidak ketika kapal baru tiba di sini baru kita membuat garis indeks. Tentunya jauh-jauh sebelum tiba di tempat yang berbahaya ini, garis indeks ini sudah ditampilkan di radar dengan EBL atau ERM ditampilkan, ya, yang warna hijau ini contohnya, ya, ini. Baiklah, kalau gitu saya teruskan dengan mode daripada parallel index yang lain lagi. Nah, ini contohnya kapal akan berlabuh masuk di suatu teluk di sini. Maka oleh perwira navigasi sudah ditarik garis indeks ini. Ini garis indeks. Nah, ini lampu di Tanjung, ya. Ini kapal akan masuk berlabuh di dalam teluk ini. Dibuat dengan jarak dari garis haluan dengan ujung Tanjung ini demikian rupa, ditentukan jaraknya berapa, maka ditariklah garis indeks di sini. Inilah garis indeksnya yang kedip-kedip ini. Walaupun nanti di radar betul, ya tentunya garis indeks tidak kedip-kedip demikian. Ini saya buat untuk membedakan antara mana yang garis indeks, mana yang bukan. Kapal belayar masuk, terus masuk ini, maka ini tampilannya. Karena kapal kedorong arus hanyut ke kiri, maka Tanjung ini masuk ke dalam garis indeks. Artinya kapal hanyut ke kiri. Oleh karena itu harus diset ke kanan. Ini yang haluan yang kuning ini. Kapal belayar mau berlabuh di sini karena hanyut ke kiri, maka ini haluannya diset ke kanan. Ya, diset ke kanan 5 sampai 10 derajat atau berapapun sesuai dengan kekuatan arus ini. Ya, kapal jalan terus, akhirnya pas di tempat berlabuh, ya, kapal sudah tepat di tempat yang kita inginkan, akan berlabuh di posisi ini. Ya, baru kapal mungkin lego jangkar di dalam teluk ini. Inilah salah satu contoh parallel index
satu garis haluan dengan satu garis indeks ketika masuk dalam suatu teluk, ya, selalu perairan teluk, supaya tepat di mana tempat berlabuh yang kita inginkan. Andai kata ini ada arus. Untuk itu saya lanjutkan lagi yang kasus yang berbeda daripada yang pertama dan kedua ini. Nah, ini contoh rakon radio beacon, yaitu yang diberi tanda Morse yang tampil di radar, ya. Ini nanti tampil di radar, ya. Ini tampil di radar. Nah, ini matikan dulu. Yang akan tampil di radar dengan Morse ini. Tapi nanti di peta ini adalah huruf L atau 5. Strip, titik, strip. Ya, tampilannya di radar seperti ini, tapi di peta nanti ditulis huruf R. Ya, radio beacon ini ditulis dengan huruf L di rambu radio ini. Dalam peta ditulis huruf L, tapi nanti tampil di radar dengan Morse huruf L atau 5. Ya, kira-kira demikian. Jadi para navigator, para notis tentunya harus hafal itu Morse. Ini sedang memperbaiki Morse, sedang memperbaiki rambu radio beacon, ya. Ini adalah suatu rambu radio yang ada sinyal di dalam radar nanti dalam suatu huruf, salah satu huruf tertentu, ya, kira-kira demikian. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah sebuah kapal yang belayar masuk di perairan yang bahaya navigasi. Ini ada pelampung, ini ada pelampung hijau, ini merah, ini ada kerangka kapal, ini ada tempat yang dangkal, ini ada kapal tenggelam, ya, ini ada radio beacon. Maka ketika kapal ini tiba di sini, ya tentunya garis indeks ini, paralel indeks ini, garis indeks ini dibuat sebelum kapal tiba di sini. Jangan sekali-kali Anda kapal tiba di sini baru membuat garis indeks. Mungkin nanti Anda akan malah mengalami bahaya kekandasan karena sibuk dengan narik-narik garis indeks, sehingga Anda lupa posisi kapal yang sebenarnya. Oleh karena itu, jauh sebelum kapal tiba di A ini, ya tentunya garis indeks di ini sudah ditarik di radar Anda. Gunakan garis ini, garis indeks A, garis indeks B, garis indeks C, atau pertama, kedua, ketiga, dengan haluan-haluan yang dibuat di sini. Pertama haluan 71 ini, kemudian 15 ini, kemudian 232, ya tentunya ketika perubahan haluan itu diukur berapa jaraknya dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Jadi nanti ditentukan dari sini ke sini berapa, baru dilubah menjadi 15. Ini haluan 15 ke sono. Diukur jaraknya dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini diukur, ya, dengan gunakan ERM, electronic ring marker, ya. Nanti baru ditentukan garis indeks dengan arah 323 derajat, ya, dari 71, 15, 323, ya. Ini ketika kapal di sini, maka tampilan dari rakon ini adalah di sini. Kemudian kapal bergerak maju terus, ya. Ketika kapal sampai di sini, maka pas ini di pojok, inilah tampilan di radar, ya, tampilan rakon ini di radar.
Kapal berlayar terus dengan haluan 15 sampai di titik ini. Ya, selama rakon ini di radar jalannya di garis indeks, berarti kapal Anda aman, tidak hanyut. Tetapi kalau tampilan rakon ini di radar masuk, maka harus dihindari. Kalau dia masuk, dijauhi. Jadi kalau ini haluan 15, maka harus dirubah menjadi 20 atau 25. Ya, tadi ini saya ulangi. Ya, ketika haluan 15 dari sini ke sini, jalannya target dari rakon ini di radar masuk di dalam, berarti kapal harus diset ke kanan, dijauhi. Kalau dia keluar harus didekati. Haluan kurang dari 15, misalkan diset menjadi 10. Ya, ini untuk kontrol apakah kapal Anda berlayar di garis haluan atau keluar karena kedorong angin, arus bisa terjadi. Maka kontrolnya adalah tampilan target di radar dari rakon ini. Ya, selama dalam haluan 15 ini tampilannya di garis indeks, maka kapal Anda adalah tidak hanyut ke kiri. Tapi kalau dia tampil cenderung masuk ke dalam, harus diset ke kanan. Kalau cenderung keluar, harus diset ke kiri. Ya, kalau 15 set ke kanan ya bisa 20 sampai 25. Set ke kiri ya bisa 10 sampai 5. Kira-kira demikian. Nah, ini kalau kapal sudah sampai di sini, haluan dirubah menjadi 323 derajat ini, maka tampilannya nanti akan di garis ini. Ya, tentunya kalau sudah di sini haluan ke sono, perwira navigasi sudah yakin bahwa kapalnya aman. Ya, ini sudah aman. Kira lebih kalau ini masih di garis haluan, tetapi kalau masuk ya harus diset ke kanan sedikit, kalau keluar harus diset ke kiri. Ya, inilah gunanya parallel index, di mana yang saya tunjukkan ini adalah lebih dari satu garis haluan dengan menggunakan satu objek baringan. Ya, ini. Jadi hanya di objek baringan yang di sebelah kiri kapal. Kira-kira demikian. Jadi sekali lagi saya ingatkan, membuat garis indeks di radar ini buatlah sebelum kapal tiba di posisi ini. Ya, kira-kira demikian. Kalau sudah di sana aman kapal, sudah tidak ada bahaya navigasi lagi, atau mungkin sudah masuk samudra lepas, sudah tidak perlu khawatir dengan adanya bahaya navigasi seperti ini. Baik, untuk seterusnya saya tunjukkan yang model yang lain lagi, yaitu lebih dari satu garis haluan dan lebih dari satu objek baringan. Lebih dari satu haluan, haluan pertama 25, kedua 60, ketiga utara. Lebih dari dua objek baringan, satu all rock, dua adalah rak. Ya, satu nampak di sebelah kiri, nanti satunya nampak di sebelah kanan. Saya ingatkan kembali, membuat parallel index ini, garis indeks ini, buatlah sebelum kapal tiba di sini. Ya, jangan di sini baru membuat garis indeks ini karena Anda sibuk membuat garis indeks sehingga terlupakan posisi kapal sudah di mana. Ya, kalau masih aman tidak ada masalah, tapi kalau sampai kandas atau menabrak bahaya navigasi, ya tentu semua itu tidak kita inginkan. Kapal tiba di sini, maka rak akan sudah nampak di sini. Jadi rak ini nanti akan jalan di garis indeks yang ini. Ya, ketika haluan 25. Ya, kemudian rubah menjadi 60, nanti
rak akan jalan di sini. Maka ketika all rock ini belum nampak, yang nampak duluan adalah rak. Ini nampak ketika nanti kapal sudah sampai sini. Ya, ini contohnya. Ya, kapal sampai di sini baru muncullah target all rock ini di sini. Sedangkan rak sudah di lambung sebelah kanan. Ini haluan kapal 25, masih 25. Ya, kemudian kapal maju terus sampai sini. Ya, ini baru dirubah haluan menjadi 60. Ya, haluan kapal 60. Maka rak akan tampil di sini, rock akan tampil sini. Sejauh dua target ini bergerak di atas garis indeks, berarti kapal aman. Kalau yang sebelah kiri ini masuk ke dalam, tentu yang sebelah kanan keluar. Artinya kapal hanyut ke kiri. Untuk itu kapal haluannya di set ke kanan, misalkan 65 sampai 70. Tetapi kalau target yang sebelah kiri di luar, yang di kanan pasti di dalam. Artinya apa? Kapal hanyut ke kanan, ya. Kapal hanyut kanan harus diset ke kiri. Haluan dirubah menjadi 55 atau 50 lah kira-kira, supaya dua target ini bergerak di atas garis indeks ini. Sampai sini haluan 60, kemudian sampai sini ya haluan dirubah menjadi utara. Maka tampilan daripada rock di sini agak sebelah depan kanan kiri, ada sebelah depan kiri, ini depan kiri, baru rak nampak di belakang. Ini belakang ke kiri, ini di belakang agak ke kiri. Ya, kalau kapal tidak hanyut, tentunya kalau dihanyut berarti keluar dari garis-garis ini atau masuk dari garis ini. Tinggal masuk apa keluar, hanyut ke kiri apa ke kanan. Ya, kalau ke kanan di set ke kiri, kalau hanyut ke kiri di set ke kanan. Kalau sudah sampai sini haluan utara, ya sudah pasti aman. Bahaya navigasi di sini sudah lewat. Ya, sudah lewat. Misalkan kapal sudah sampai sini, ya sudah aman. Ya, ke sana sudah tidak ada bahaya navigasi lagi, umpamanya sudah masuk laut lepas. Jadi aman ketika seorang perwira nautis melayarkan kapal memasuki lautan yang ada bahaya navigasi seperti ini. Dicontohkan seperti ini. Demikianlah beberapa contoh daripada parallel index atau garis indeks. Di kapal itu, di radar-radar sekarang garis indeks itu minimum ada 4. Ya, minimum 4. Ada yang mungkin membuat garis indeks berapapun bisa, ya tergantung dari fasilitas yang ada di radar. Ya, untuk membuat garis-garis indeks ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mencoba. Ya, dengan penuh kehati-hatian kalau melewati lautan yang banyak bahaya navigasi, buatlah parallel index ini seteliti mungkin sebelum kapal tiba di tempat tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mencoba.